Shalom semuanya, Shalom Victorious Family, Victorious People, apa kabarnya? Saya berdoa agar setiap kita tetap menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama. Biarlah damai sejahtera tidak ada yang hilang. Kita semua tetap mempunyai damai sejahtera Tuhan. Dan di awal tahun baru ini, kita masih di bulan Januari nih, biarlah kita bisa memasuki tahun 2021 dengan tahu menentukan prioritas hidup, ya. Kita kan semua pasti mau hidup baik, mau hidup berbahagia, mau hidup kita berhasil, mau kita semuanya bisa dipakai sama Tuhan sebagai rekan sekerja Allah, hidup kita berguna. Siapa yang nggak mau sih? Semua mau, pasti kamu mau kan? Nah, Tuhan tuh memberitahu kepada kita semua murid-muridnya, bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti itu. Dan firman Tuhan mengatakan, mengajar kita, menuntun kita, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah-tambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, saudara. Jadi di sini waktu firman Tuhan mengajar kita mencari, mendahulukan kerajaan Allah, kebenarannya, firman-Nya. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Prioritas hidup kita semuanya yang terutama dan yang paling nomor satu deh, itu Tuhan. Nah, saya suka bertanya, gimana ya taunya ya? Kan kita doa, kita beribadah, tapi apakah Tuhan itu menjadi nomor satu dalam kehidupan kita? Mungkin yang kita bisa lihat salah satunya adalah bagaimana waktu pagi-pagi kita bangun, yang dicari apa? Apakah kita bangun langsung cari, oh handphone saya mana ya? Atau laptop saya mana ya? Atau mungkin pikiran kita yang pertama pas bangun gitu, yang terpikir kerjaan kita, keluarga kita, atau masalah kita, atau apa yang pertama kali. Nah, biasanya saudara, yang pertama kali kita pikirkan waktu buka mata pagi-pagi, itu yang melekat di hati kita, ya. Jadi biarlah waktu kita bangun, kita membiasakan ada kerinduan Tuhan, Roh Kudus ada bersama kita. Kita berdoa pagi-pagi, berdoa sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di Ratapan 3 ayat 22 dan 24, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Wow, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi pada pagi hari kita menyadari, kita menerima kasih Tuhan, rahmat-Nya yang tidak ada habis-habisnya. Jadi saudara, biarlah hari-hari ini kita memprioritaskan yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita adalah nomor satu, Tuhan Yesus. Jadikan Yesus gembala kita yang menuntun kehidupan kita, bukan hanya nanti masa depan kita yang kelihatannya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang. Tapi enggak, setiap hari pun kita bergantung kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Ya, kita percaya pasti Tuhan berperkara. Lalu prioritas yang kedua, saudara. Bagaimana kita memprioritaskan hidup? Nah, kita lihat lagi nih, belajar dari kehidupan Yesus. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, wah itu luar biasa banget saudara ya. Tuhan Yesus kemana dia pergi, dia selalu menjadi dampak, selalu menjadi berkat, selalu mengajar, menuntun sehingga orang diselamatkan, lebih mengerti kebenaran. Tetapi saudara, sebelum Tuhan Yesus mengajar, sebelum Tuhan Yesus melayani kan dalam usia dewasa ya. Firman Tuhan katakan di Lukas 3 ayat 23 dikatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi saudara,
di sini kita tahu bahwa sebelum 30 tahun itu Yesus nggak banyak melakukan hal-hal yang ditulis di Alkitab. Berarti orang di sini juga Alkitab mengatakan Yesus menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf. Berarti orang-orang beranggapan, oh ya Yesus ya biasa aja. Jadi orang-orang menganggap Yesus anak orang biasa saja, anak Yusuf, anak Eli. Dengan kata lain, Yesus tidak banyak membuat dampak-dampak, saudara. Dan kalau kita tahu, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah di pernikahan waktu di Kana. Berarti saudara-saudara, Yesus meluangkan kehidupannya yang paling banyak itu di dalam keluarga. Dan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus juga di dalam keluarga. Dengan kata lain, Yesus sedang menunjukkan, mencontohkan, meneladani kepada kita semua bahwa keluarga itu penting sekali. Mujizat terjadi di dalam keluarga, tentunya keluarga yang rukun. Ternyata keluarga itu penting. Kita tahu Yesus itu terangkat ke surga umur berapa? Saudara tahu? Kurang lebih saudara-saudara umur 33,5 tahun ya. Dengan kata lain juga pelayanan Yesus di bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang yang ditulis Alkitab sekitar 3,5 tahun. Dan selama 30 tahun keluarga menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Jadi saudara, yang pertama tentu kita harus mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga di sini dikatakan keluarga yang rukun, keluarga yang bersatu, itu indah sekali. Saya akan bacakan untuk saudara di Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, dengar baik-baik saudara, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kita mau menerima berkat, kita mau menerima kehidupan untuk selama-lamanya, tetapi janji firman Tuhan ini tergenapi bila kita rukun, saudara. Di dalam keluarga biarlah ada kasih Bapa yang mengikat setiap kita. Kalau hari ini saudara mengatakan, aduh susah, keluarga saya begini, keluarga saya begitu. Saudara, saya hanya mau menekankan bahwa kita punya Tuhan. Seberapa susahnya, kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti kita akan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Pasti kita akan meresponi dengan cara Tuhan. Dan hari ini, biarlah kita mengerti prioritas hidup yang pertama adalah Tuhan tentunya, yang kedua adalah keluarga. Kita belajar dari bagaimana Yesus menggunakan masa hidupnya di dunia ini, semua yang paling banyak di dalam keluarga. Dan yang ketiga barulah pekerjaan kita, usaha kita, studi kita, pelayanan kita, tetapi jangan diputar balikan saudara-saudara. Biarlah hari ini kita semua tahu prioritas yang tepat untuk menjalani 2021. Mari tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami, Engkau menabur, Engkau yang memberitahu kebenaran firman-Mu, Engkau yang mewahyukan. Biarlah hari ini kami menerima kebenaran firman-Mu lebih lagi, dan kami mau membuat komitmen baru Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang pertama dan utama dalam kehidupan kami. Kami memiliki hati haus dan lapar akan Engkau senantiasa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan kami berdoa, kami meminta anugerah-Mu, rahmat-Mu atas setiap keluarga-keluarga kami. Ikat kami dengan keluarga kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bisa meneladani Engkau. Dan Tuhan, hidup kami dan keluarga kami boleh menjadi
berdampak menjadi berkat buat banyak orang, buat keluarga-keluarga, sehingga mereka yang belum mengenal Engkau pun Tuhan boleh menerima keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap kami dan memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah yang dikasihi, terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.